Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nama Adi Praetno menjelang Pilpres 2024 kemarin memang menjadi salah satu nama pengamat yang melesat di pesta demokrasi pemilu guys. Adi Praetno muncul di mana-mana. Padahal dirinya bukan caleg, apalagi capres ataupun cawapres. Ia hanya seorang pengamat politik yang komentar maupun pandangannya sangat tajam sehingga sangat disukai publik selama hingar-bingar pemilu 2024 guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Oke, Sebenarnya. tadi Mas Adi bilang kayak gini nih, ya Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia tidak bisa diatur. Pertanyaan gue Mas, emang selama ini PDIP tuh sering ya ngatur-ngatur Jokowi? Ya kalau melihat kecenderungannya disebut sebagai petugas partai, bahwa PDIP lah yang sebenarnya begitu banyak mengatur semua tingkah pola, perilaku, dan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Oke. Misalnya apa? Kan itu. Ya semua kebijakan politik, Ah, koalisi, termasuk komposisi menteri, dan kebijakan-kebijakan yang lain, kan PDIP juga mengklaim bahwa itu tidak terlepas dari nafas yang kemudian selalu dimunculkan oleh PDIP. ah. Kan begitu jalan ceritanya. Nah yang kedua menurut saya, memang harus diakui, Pak Jokowi itu sangat kelihatan tegak lurus ke PDIP, terutama waktu awal-awal jadi presiden. Oke. Sangat kelihatan orkestrasi politiknya. Mhm. Tapi memasuki periode kedua, rasa-rasanya Jokowi sudah mulai perlahan menghilangkan ya kesan-kesan bahwa Pak Jokowi itu bisa diatur oleh partainya. Makanya Gitu. Pak Jokowi kan selalu muncul tuh. Saya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Catat itu ya. Tapi di atas segala-galanya, yang ingin saya katakan adalah kenapa Pak Jokowi seperti ini? Saya kira Pak Jokowi sepertinya belajar banyak ya dari SBY, dari Megawati, atau mantan-mantan presiden sebelumnya. Bahwa setelah mereka tak jadi presiden, mereka itu punya kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. SBY tak jadi presiden, dia bisa mengendalikan Partai Demokrat. Hmm. Megawati tak jadi presiden, bisa mengendalikan PDIP. Nah ini yang sepertinya secara politik Nah saya ini guys. tangkap. Bahwa Pak Jokowi boleh tak lagi jadi presiden, tapi punya Hmm. satu orkestrasi Anaknya politik, guys. punya permainan politik melalui anaknya. Gibran. Namanya Gibran Raka Iya iya Buming ya. Raka. Bagi saya politik sederhana itu aja. Tuh. Agak jarang bagi saya di negara modern seperti sekarang ini, presiden yang sudah paripurna, nggak lagi menjabat, dia kemudian pulang kampung dan ngomong cucu. Hmm. Saya nggak nemu rumusnya. Hmm. Rata-rata memang ada yang disebut dengan post power syndrome itu ya. Keinginan untuk terus menjadi bagian dalam proses-proses politik elektoral. Tapi kan Pak Jokowi Itu udah selalu bilang muncul. dia mau pulang ke Solo Wah aja. ini Ya guys. bagus kalau Iya itu pernah terjadi. dong. Mantap. Tapi lu nggak percaya? Ya gimana ada Mas Gibran di Ya, situ? tapi sayangnya nggak Karena percaya guys. begini Silvia, Gibran ini apapun judulnya, ini kan mirip-mirip dengan Pak Jokowi awal-awal. Pertama, Hmm. harus diakui newcomer dalam konteks politik nasional. Yang kedua, Gibran ini bukan ketua umum partai. Yang ketiga, dari segi umur, ini belum matang dibandingkan dengan politisi-politisi yang lain. Dalam konteks itulah Pak Jokowi perlu mementori Gibran secara langsung. Hmm. Orang juga percaya sepanjang proses pencapresan kemarin. Ya mentor utama, konsultan utama, nomor 2 itu the one and only. Pak Hanya Jokowi, bukan Jokowi. yang lain. Oke. Yang lain itu ngaku-ngaku aja. Kan gini ya Mas Adi, sekarang itu kan ya katakanlah Gibran sudah nanti so far masih jadi wapres terpilih nih ya. Kita Oke. belum tahu nanti hasil gugatan MK gimana. Tapi kalau Gibran jadi wapres, kita harus ingat kan masih ada Pak Prabowo nih sebagai Ya, presidennya. iya no. Apa iya nanti menurut lo Prabowo sama Gibran ini, terus di tengah-tengahnya tuh ada Jokowi. Entah itu orang ketiga atau orang keberapa, ada Jokowi di tengah-tengah. Apa itu tidak bikin hubungan ini ruwet nantinya? Ya secara teoritis tentu nggak bisa. Karena yang akan menahkodai pemerintahan ke depan 5 tahun tentu Prabowo dan Gibran. Tapi kan orang juga tahu bahwa konsultan politik utama Gibran ke depan itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Partner diskusi, teman ngobrol yang akan dilakukan oleh Gibran. Jokowi bukan yang lain. Jadi sekalipun Pak Jokowi tak ada di tengah-tengah gitu, tapi semua kebijakan politik Gibran, manuver politik Gibran, langkah politik Gibran ke depan, saya kira memang itu bagian dari replika dari Pak Jokowi. Ya ya. Oke Eh, oke. Itu yang kemudian menurut saya per hari ini saya tidak akan mengedit Ah. pernyataan saya itu. Jadi Gibran itu adalah Jokowi Junior. Jokowi Junior. Jokowi Jadi ingat Junior waktu itu guys. adiknya, Kaisang tuh pernah bilang Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Oh kalau Jokowi. itu nggak bisa dibantah. Ah. Hmm. Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif
dan Ya mau ya. head to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya, "Jangan Ya, begitulah, ya saya nggak kadang begitu. mhm. Jangan tanya saya." Gibran nggak, nyerang balik nih anak. Lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang Iya, usia 17 tahun nabrak ya di mana itu. Terus Gibran kan ngasih respon. Lu iya. nonton gak responnya Gibran yang dibilang, "Ya terima kasih Mas Hasto. Maaf Pak Hasto. Pak Hasto paling oke." Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir atau memang sehumble itu? Sederhana bagi saya. Bagi Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak Nggak perlu penting diladenin. kan katanya. Apalagi apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truk gitu ya, dianggap khilaf, mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran, originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial. Di bawah umur 40 tahun. Hmm. Ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis. Oke. Ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, Eh, dibikinin puisi, Ini guys, eh. dibikin pernyataan-pernyataan panjang. buang-buang tenaga Jadi guys. Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah itu Oh. aja. Mas Adi, sekarang kalau lu ngelihat bagaimana PDIP atau Gibran atau Pak Jokowi itu saling berbalas ya. Terakhir kan ketika Mas Hasto bilang Pak Jokowi itu pengen juga merebut kursinya ketum PDI Perjuangan, Pak Jokowi bilang kan, lah kemarin bukannya bilangin Golkar gitu kan. Terus sopir truk Golkar, Gibran nanggapin. Jadi menurut lu ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang lucu untuk diliatin, bikin kita ketawa, atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Zilvia, tak ada perang yang paling mengerikan selain perang saudara. Wah, perang saudara guys ini. Jadi efek dari perang saudara. Jadi kalau PDIP, Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima. Mhm. Apapun judulnya, Prabowo ini outsider. Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhaimin, mungkin akan terima dengan lapang dada sebagai satu konsekuensi pertarungan politik secara terbuka. Hmm. Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Hmm. Makanya Hasto, elit-elit PDIP sejak awal masa kampanye itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran, Samsul lah, macam-macam, MK-MK, soal etik, soal moralitas dan seterusnya. Hmm. Bahkan energi PDIP itu hampir 100% peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Hmm. Bagi saya ini adalah efek dari perang saudara itu. Hmm. Sangat kelihatan sekali PDIP itu marah dan kecewa dengan Jokowi. Tunggu Mas Adi. Oke guys, jadi Adi Praitno ini memang sangat lihai dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi di dunia politik Indonesia terkait Pilpres 2024 kemarin. Bagi Adi Praitno, pemilu 2024 adalah sebuah pemilu rasa Jokowi yang angel bisanya adalah Presiden Jokowi yang berkoalisi dengan Prabowo. Di tengah-tengah ada PDIP yang merupakan rumah Jokowi yang sesungguhnya yang malah dibuat tergenjat guys. Dalam podcast tadi yang saya soroti yaitu secara mengejutkan, Adi Praitno menganalisa secara politik bahwa setelah tak lagi menjadi presiden, Pak Jokowi memiliki sebuah orkestrasi politik, permainan politik melalui anaknya Gibran. Menurut Adi Praitno, Pak Jokowi belajar banyak dari mantan-mantan presiden seperti Pak SBY dan Megawati setelah tak lagi menjadi presiden. Mereka masih tetap memiliki kekuatan yang bisa diperhitungkan. Contohnya saja Pak SBY dan Bu Megawati yang sudah tak lagi menjadi presiden, tapi mereka masih bisa mengendalikan Demokrat dan Partai PDIP. Jadi bagi Adi Praitno, politik itu sesederhana itu. Karena menurut Adi Praitno, sangat jarang jika ada mantan presiden yang sudah paripurna dan pulang ke kampung lalu mengurus cucunya. Menurut Adi, itu tidak ada rumusnya dalam perpolitikan karena adanya faktor post power syndrome, yaitu sesuatu keinginan untuk terus menjadi bagian dari proses-proses politik elektoral, guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.